Halo semua, di video kali ini aku bakalan main PUBG Mobile di X3 Pro. Kemarin pada menyesal karena sudah beli X3, terus tiba-tiba Poco ngeluarin serial terbarunya yakni X3 Pro dengan varian spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan yang X3 NFC. Oke, mari kita merapat dan main bersama saya di BTSG Mobile tentunya. Game yang kita mainkan adalah PUBG Mobile dan Genshin Impact. Kita mau main dulu PUBG Mobile dengan si Poco X3 Pro ini. Ngomong-ngomong, si Poco X3 Pro ini disematkan dengan prosesor Snapdragon 860 dengan perlindungan Corning Gorilla Glass kelas 6. Jadi kalau soal yang lainnya mengenai spesifikasi dan apapun termasuk body pot-potnya itu masih sama persis dengan yang X3 NFC seperti yang kemarin. Jadi oke lah, langsung aja kita gas dengan Poco X3 Pro main PUBG Mobile. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja masuk settingan ke grafiknya. Sebelumnya kita cek dulu di catatan GPU, CPU, dan FPS-nya dapat berapa. Jadi dengan Snapdragon 860 si Poco X3 Pro ini GPU-nya terpakai 11%, CPU-nya terpakai 37%, dan FPS-nya terpantau di 30-an FPS. Dengan grafik di maksimal Ultra HD, Ultra XD. Mantap. Meskipun dengan pakai yang ini otomatis konsumsi baterainya jadi tambah boros. Oke, nggak masalah. Posisi di 33%. Kiranya nanti dapat konsumsi baterainya dan bisa bertahan berapa lama juga. Oke, siap. Basic tentu gyroscope-nya kita nyalakan. Sip. Mari kita langsung gas. Wow. Kalau tadi dikatakan di Ultra HD itu refleksi airnya kelihatan. Coba kita cek ya. Beneran. Lebih kayak ngombak gitu dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Wih. Oke. Kita perhatikan saja ini kapal terbangnya, pesawatnya ini kelihatan apakah lebih mantap juga dibandingkan dengan yang misalkan kita hanya pakai grafik yang balance medium. Ini untuk pertama kalinya kita pakai Ultra XD dengan Snapdragon 860 di X3 Pro. Tentu kualitas dari gyroscope-nya tidak diragukan lagi ya. Kita telah meninggalkan area permainan, terus selama kurang lebih permainan tadi sampai kita di peringkat 55 ini baterainya hanya berkurang 3% dalam kondisi Ultra HD dan GPU-nya di 11%, kemudian CPU-nya terpakai di 38% dan FPS-nya terpantau di 30-an FPS. Secara keseluruhan, meskipun ini baru sebentar ya, ini masuk salah satu HP atau prosesor yang saya pakai dalam main PUBG dengan kualitas grafik yang terbaik. Karena biasanya kita hanya pakai di HD Hack dan ini kita pakai di Ultra HD. Mantap betul. Oke. Baterainya apalagi besar, kapasitas chargernya juga gede, dan sementara ini kalau selama satu kali permainan tadi, ini belum kita ngerasain panas-panas di sebelah manapun. Ada anget tapi sedikit dan itu masih bisa sangat ditolerir. Selebihnya it's okay. Atau kalau misalkan masih penasaran, teman-teman boleh main sendiri nanti. Oke, yuk. Kita belum sempat main kejar-kejaran di mobil dan sebagainya, tapi saya yakin bakalan enteng juga karena sifatnya, grafiknya, dan apapun lah semuanya oke, lancar, enteng lah. Bukan masalah untuk main PUBG Mobile di Snapdragon 860, apalagi grafiknya mantap. Ya, di game kedua kita main Genshin Impact. Teman-teman tahu sendiri kalau Genshin Impact ini salah satu game yang cukup besar datanya, sampai 9 GB, dan tidak semua handphone bisa kita mainkan. Dan hari ini kita mau main dengan grafik yang di overclock. Apakah si Snapdragon 860 ini bakalan menguasai? Grafiknya tampilnya oke, kita lihat saja si Genshin Impact di Poco X3 Pro 860 Snapdragon. Ya, kita disambut dengan kualitas grafik yang menyenangkan, enteng aja grafik kanan kirinya, gak ada masalah.
Tunggu dulu, kita setting dulu di sini. Barangkali pengaturan suaranya, gyroscope-nya di-on-kan, matanya tetap, kemudian audionya ini nyala tapi sayangnya kenapa nggak bisa dinyalakan ya. Kita bakal ngulang, tapi kita cek dulu ini di kualitas grafik yang seperti apa. Ini di overclock semua. Oke, sudah nyala sekarang. Ngeheng. Oke, ngeheng teman-teman. Kita bakal ngulang sekali lagi ya. Agak ngambek kayaknya. Oke, yuk kita patuh dulu. Baterainya ada di 28%. Terus kita sikat Genshin Impact. Butuh kesabaran untuk main Genshin Impact ya teman-teman, karena setiap sesi butuh loading, jadi it's okay, nggak masalah. Dan ini sungguh-sungguh menyajikan grafik yang sangat menyenangkan sekali. Bagi saya ini tidak terlalu berat, bahkan untuk transisi seperti ini nggak ada masalah. Memang agak kerasa panas sedikit, nggak ada masalah. All is well. Meskipun ada tulisan terlalu berat ya, tapi ini termasuk enteng saja dan mewah banget. Grafik-grafiknya di rumput-rumputnya itu kelihatan banget. Dan kita coba untuk mencari target yang selanjutnya. FPS-nya terpantau 19, GPU-nya di 68, CPU-nya di 57. Pinknya kita dapat 264-200an lah, tapi warnanya masih merah ya. Belum bisa hijau. Nggak tahu ini karena handphone atau memang sinyal kita yang lagi nggak baik. Tapi yang pasti oke banget, lancar banget, nggak ada masalah. Tadi kita mulai di 28%. Apakah nanti bakalan berkurang banyak karena kita pakai yang paling tinggi? Mantap, enak ternyata kalau misalkan kita main game dengan kualitas begini. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalau kita mau game yang paling enteng itu berarti ya bisa-bisa aja. Oke, ganti coba yang ini. Lihat burungnya, wow mantap banget, beneran keren. Oh, apinya. Pengalaman yang menyenangkan untuk main Genshin Impact di Poco X3 Pro ya teman-teman. Apalagi prosesornya Snapdragon 860 dengan RAM 6 dan internalnya 128 GB. Beneran asik banget ini. Jadi gambarnya beneran gimana ya? Gak bisa berkata-kata ini gara-gara si Poco X3 Pro ini. Seru banget, asik lah. Sekarang saya lagi ngerasain panas banget di sebelah sini, di area kamera, terus di area bagian sini. Ini areanya cukup panas banget dan baterainya berkurang 4% selama kita main kurang lebih 10 menit. Ini nggak ada delay-delaynya gitu ya teman-teman. Pokoknya asik banget, lancar pol, pokoknya lancar pol. Ya efek dari ketika kita overclock begini jadinya panas, itu aja. Panas bang. Oke. Jadi setelah kita main kurang lebih selama 19 menit, si Poco X3 Pro ini menyajikan grafik yang memang bagus dan tidak ada penurunan frame rate ya teman-teman. Juga yang paling kerasa adalah di sisi kamera sini, di bagian ini akhirnya sekarang selama 19 menit kita pakai overclock, akhirnya mulai panas, hangat. Kita nggak bisa ngukur karena kita kebetulan nggak ada alat ukurnya. Jadi hanya kayak air panas di setengah dikasih air putih dingin. Jadi kayak begitulah. Terus di bagian depan juga sama panasnya. Jadi kalau misalkan dipakai buat overclock gini memang yang kasihan adalah nanti baterainya dan mungkin device-nya juga lama-lama bakal kasihan. Jadi kita bakal nurunin dan kita ganti ke device yang nomor 2, ini Poco X3 NFC. Dan yang pasti adalah si Poco X3 Pro kali ini menyajikan pengalaman main Genshin Impact yang sangat menawan, memukau, dan saya terkesima banget. Grafiknya oke banget di overclock paling tinggi. Dan baterainya sekarang selama kurang lebih 19 menit permainan tersisa 19% permainan yang ke menit 19 kurang lebih ya. Jadi hasil yang kita dapatkan sekarang posisinya si Poco X3 Pro ini bisa menghasilkan grafik dengan kualitas yang sangat istimewa. Pengalaman saya main Genshin Impact selama beberapa kali, baru kali ini mendapatkan grafik yang sangat signifikan dengan Poco X3 Pro di RAM 6 dan 128 GB pakai Snapdragon 860. Mantap banget. Dan
Paling salah satu keluhan saya adalah ketika main pakai Poco X3 Pro yang di overclock ini, ketika memasuki menit 10, jadi sudah mulai terasa hangat. Mungkin lebih tepatnya kurang lebih 15 menit di awal sampai akhirnya kesini itu semakin panas. Tapi kalau misalkan kita biarkan, saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Agak sayang juga kalau misalkan terlalu dipaksakan di overclock begitu. Barangkali kalau misalkan agak diturunkan di grafik yang paling tinggi mungkin agak mendingan. Tapi selama tadi kita nggak nyobain untuk dipindah alias dipindah ke grafik yang lainnya, tapi yang pasti perpindahannya ini nggak ada delay-delaynya, smooth banget, dan teman-teman bisa lihat di rekotan ini. Terus apa ya, sempurnalah untuk permainan Genshin Impact di Poco X3 Pro kali ini. Oh ya, satu lagi, baterainya dari awal tadi sekitar 28 terus berkurang jadi ke 19% selama permainan 19 menit. Jadi kurang lebih selama 20 menit berkurang 9% untuk baterainya di overclock. Keren, mantep banget Poco X3 Pro. Terima kasih.